Setelah saya persiapkan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 46 sampai 53. Lukas pasal 22 ayat 46 sampai ayatnya ke-53. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan katakan amin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita membacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Saya membacakan ayatnya yang 46 dan begitu seterusnya. Bapak Ibu yang 47. Saya memulaikannya. Elai memberikan judul bahwa Yesus ditangkap. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung." Kita sama-sama. "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Dikatakan berbahagia kita setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini nanti bisa menjadi berkat dan juga rema dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengerti bagaimana yang namanya kejadian dan juga latar belakang atau kronologi yang namanya penangkapan Tuhan Yesus pas di Taman Getsemani pada saat itu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat apa sih kronologi dan kenapa Tuhan Yesus ditangkap pada saat itu, apa tujuan dan maksud. Sehingga saya akan memberikan tema kepada kita pada saat ini, yaitu ciuman maut yang begitu mematikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan ciuman yang sebenarnya adalah, mari kita melihat bagaimana yang namanya definisi dari ciuman yang sebenarnya. Apakah yang dilakukan oleh Yudas nanti apakah sesuai dengan definisi yang kita definisikan pada saat ini. Nah, yang berikutnya yaitu Yudas datang kepada Tuhan Yesus dengan melakukan penciuman. Namun dalam hal ini mencium merupakan perasaan suka, bukan ungkapan kebencian. Sekali lagi, mencium merupakan perasaan suka, bukan ungkapan kebencian. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam mencium, sudah tentu kalau misalnya seandainya kita mencium seseorang itu, seperti yang ada gambar di slide sana, bahwa ada seorang orang tua yang sayang kepada anaknya. Mereka mencium anaknya dan mengatakan dengan catatan dan mencium merupakan bukanlah perasaan suka, bukan ungkapan kebencian. Yang merupakan dalam mencium dalam ungkapan suka, tetapi bukan ungkapan kebencian. Yang kedua teman-teman, mencium merupakan ungkapan kasih, bukan jerat. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa sih yang dimaksud dengan mencium bukan adalah ungkapan kasih dan bukan jerat? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Ketika kita mencium seseorang itu sudah tentu seperti yang saya katakan tadi adalah bukan jerat melainkan kasih. Nah, ini yang perlu kita renungkan pada saat ini teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana yang namanya ciuman yang sebenarnya, apakah ciuman yang dilakukan oleh Yudas sesuai dengan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata di Taman Getsemani, Yesus bertelut di hadapan Bapa dalam kesedihannya dan kegetarannya. Namun, dia berserah penuh kepada penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Ketika krisis semakin memuncak, datanglah serombongan orang yang dipimpin oleh Yudas. Nah, luar biasa Yudas pada saat di sini teman-teman, dia mengatakan bahwa Yudas merupakan adalah jadi seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini Yudas sebagai seorang pemimpin dalam memimpin orang-orang banyak pada saat itu, ketika dia memimpin orang banyak dalam melakukan penangkapan kepada Tuhan Yesus, dengan tujuan adalah tidak lain dari menangkap Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, karena ia tidak mampu untuk menangkap sendiri dan orang-orang, ia menyuruh orang-orang tertentu karena dia sudah dibayar pada saat itu. Tahu teman-teman berapa harga Tuhan pada saat itu? Itu 30 minat ya. Nah, kalau saya perhitung itu teman-teman, kalau diuangkan dalam uang kita sekarang, setiap 1 dinar itu adalah 14 gram ya. Dan kalau dikalikan adalah 14 kali 30 sama dengan 420. Nanti teman-teman hitung-hitunglah. Teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal ini Yudas menjadi pemimpin. Kita tidak pernah mendengarkan bahwa Yudas menjadi pemimpin dalam Alkitab, tidak pernah disebut. Tetapi teman-teman, kita membahas pada saat ini bahwa Yudas menjadi pemimpin dalam hal memimpin penangkapan Tuhan Yesus. Pemimpin yang dilakukan Yudas pada saat ini teman-teman bukan dalam arti hal yang positif, tetapi ia memimpin serombongan orang-orang pada saat itu untuk melakukan penangkapan Tuhan Yesus karena Yudas sudah disogok oleh orang-orang tertentu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Yudas lebih mementingkan hal duniawi. Karena kalau seandainya Yudas lebih mementingkan hal kerohanian, maka dengan uang yang 30 dinar itu tidak mungkin segampang itu dia bisa terima. Maka di sini kita mengetahui bahwa Yudas lebih mementingkan hal duniawi teman-teman. Berikutnya, ada juga taktik yang dilakukan Yudas dalam melakukan penangkapan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah Yudas mencium Yesus sebagai tanda bahwa dialah orang yang harus ditangkap. Itu kita bisa lihat pada Lukas pasal 22 ayat 48. Taktik ini merupakan adalah taktik yang tidak menimbulkan bagaimana kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, bahwa tidak mencurigai bahwa Yudas melakukan ciuman itu adalah untuk melakukan penangkapan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan, kita juga ketika kita ada seseorang atau teman sahabat kita yang sayang kepada kita, karena kita sayang, sudah tentu kalau misalnya karena kita sayang, untuk menunjukkan dan membuktikan rasa kasih sayang kita adalah dengan rasa peluk atau bisa mencium. Ya, begitu teman-teman. Nah, dalam hal ini, pada saat itu ciuman yang dalam tradisi mereka, ciuman yang dalam tradisi Yahudi merupakan tanda persaudaraan. Namun Yudas menjadikan ciuman itu sebagai jerat maut dan sebagai tanda pengkhianatan. Begitu teman-teman. Ciuman yang dilakukan Yudas pada saat itu merupakan menuju pada maut atau pada jerat. Teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana yang dikatakan dengan jerat? Jerat yang dalam hal ini adalah yaitu yang tidak sesuai dengan adanya persahabatan, yaitu merugikan yang namanya persahabatan. Tetapi dalam konteks ini adalah persahabatan dengan murid Yesus dengan Yudas, antara guru dengan murid. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita juga ada ketika kita dengan dosa kita di tempat ini,
Karena kita sangat benci kepadanya, maka kita melakukan jerat kepadanya. Jerat dalam hal ini teman-teman, yaitu yang pertama adalah mencoba, oh bagaimana sih dosen ini, apakah dia tahu yang saya pertanyakan ini. Bertanya seperti itu memang bisa teman-teman, tetapi bertanya dalam hal ini adalah jangan sampai itu menyulitkan bagi semua orang, jangan sampai itu merugikan bagi semua orang. Nah teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal ini ciuman yang diberikan Yudas adalah ciuman yang menuju pada maut dan juga pada jerat. Nah, bagaimana selanjutnya teman-teman ketika kita lebih membahas dan melihat apa sih situasi yang terjadi para murid yang termasuk melakukan perlawanan. Nah, teman-teman ternyata ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Yudas pada saat itu, Yudas, engkau akan menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Maka otomatis kita juga sebagai teman-temannya di situ, kalau seandainya dalam dibawakan dalam persahabatan di situ, maka kita juga tidak tega melihat teman kita, apalagi sahabat kita dan saudara kita ditangkap begitu saja. Namun ketika pada saat Tuhan Yesus mengatakan, Yudas, engkau mau menyerahkan anak manusia dengan ciuman, maka murid-muridnya mengetahui apa maksud dan tujuan Yudas, yaitu tidak lain untuk melakukan penangkapan dari Tuhan Yesus. Nah, teman-teman pada saat itu langsung Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, ketika Simon Petrus menyerang yang namanya imam besar pada saat itu, lalu dia sampai putus telinganya, lalu apa kata Tuhan Yesus? Yang mengatakan sudahlah itu. Nah teman-teman, dalam hal ini kita belajar dalam kehidupan Tuhan Yesus, meskipun dia mengalami hal-hal yang sangat-sangat sekarat teman-teman, tidak ada jalan lain selain dari kematian, karena Tuhan Yesus telah mengetahui sebelumnya bahwa itu adalah sudah saatnya bagi dia. Nah ketika Tuhan Yesus bilang itu kepada Simon Petrus dan bersama murid-muridnya, sudahlah itu, maka di situ kita belajar bahwa Tuhan Yesus meskipun dia disakiti dan dia tetap melakukan perbuatan baik atau hukum kasih yang ada pada surat-surat sebelumnya. Nah teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita kadang ada orang atau sahabat kita atau teman-teman yang lainnya, ketika dia membutuhkan bantuan kita, maka ada orang tertentu yang datang kepada kita karena ada dengan maksud tertentu dalam hal, karena dia butuh bantuan kepada kita, dia butuh bantuan dan dia butuh pertolongan kita, meskipun di balik itu ada maksud tertentu. Tetapi teman-teman, karena dengan kesulitan, maka ia terpaksa datang kepada kita dengan tujuan untuk meminta pertolongan daripada kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, ini juga merupakan suatu pembelajaran di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di tempat ini, bahwasanya ketika kita ada sesuatu yang orang yang sedang berniat baik kepada kita, marilah janganlah kita bertolak dan meminta balikan kebaikan itu menjadi kejahatan. Mari kita menjadikan persahabatan kita itu menjadi persahabatan yang harmonis dan menjadi terkata sampai selamanya. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di balik ciuman maut ada dua teladan yang hendak kita pelajari dari Yesus. Yang pertama adalah menghadapi masa sengsara. Nah, bagaimana cerita atau bagaimana maksud yang dikatakan dengan menghadapi masa sengsara? Nah, pada saat itu teladan Tuhan Yesus saat pada situ mengalami kondisi berat dalam hidupnya, yaitu pada masa sengsara atau masa menjelang penyalibannya, petunjuk itu adalah pedoman bagi kita dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Dalam hal ini ada dua teladan yang hendak kita pelajari baginya, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus bertekun secara rutin dalam doa. Teman-teman, dalam menghadapi sengsara, kadang-kadang kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita mengandalkan, oh saya bisa untuk menghadapi masalah ini. Tetapi teman-teman, ketika kita menyampaikan masalah itu dan pergumulan kita itu kepada Tuhan, maka itu lebih terbuka jalan keluar dari kita. Amin. Begitu juga dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Ia memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, problema, masalah kehidupan, maka jalan satu-satunya adalah hanyalah Tuhan di atas kerajaan sorga belum bisa diperhatikan dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang perlu kita pelajari dari kejadian pada saat di Taman Getsemani. Yang kedua adalah Tuhan Yesus mengasihi dalam segala situasi. Nah, teman-teman, mengasihi dalam segala situasi memang tidak mudah untuk kita lakukan, apalagi kalau kita sudah yang namanya akar pahit kepada sesama kita. Kita sudah memiliki rasa kebencian kepada orang itu, maka tidak mudah kita untuk mengasihi orang itu. Karena kenapa? Memang begitulah realita kehidupan kita, karena kita masih berada di dalam daging. Tetapi teman-teman, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa meskipun di dalam penderitaan, dalam kebencian kita adanya akar pahit kita kepada teman-teman kita, janganlah kita memusuhi dia, akan kita mengasihi dia sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, mari saya himbau teman-teman, mari kita saling mengasihi sesama di tempat ini, baik di tempat ini maupun di luar sana nantinya ketika kita tiba di tempat atau terjun di tempat pelayanan. Teman-teman, kasih ini adalah sangat dimanfaatkan atau dibutuhkan dalam tempat pelayanan kita nantinya. Mungkin ada tingkat yang lainnya, yang ada di tingkat semester 1, semester 2 masih belum mengalaminya. Tetapi saya akan kasih tahu bahwa ketika kita terjun nanti di tempat pelayanan kita, maka kasih ini akan kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya adalah seizin Allah. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya adalah seizin Allah. Pada saat itu ketika Yudas melakukan penangkapan atau orang-orang mengempu Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani, bukan dalam arti Tuhan Yesus tidak mampu melepaskan dirinya dari jerat yang dilakukan Yudas. Bukan dalam arti Tuhan Yesus tidak bisa membela diri, tetapi karena itu adalah sudah ketetapan dan juga rencana dari Allah, maka harus bagaimana? Dia semua itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, di dalam hal ini Tuhan Yesus juga selalu memberikan kepada kita pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita hadapi, dan segala problem yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu adalah rencana Allah bagi kita. Karena memang kita berbeda-beda. Apa masalah? Masalah saya, masalah teman-teman semua, dan masalah Bapak Ibu di sini berbeda-beda. Maka segala sesuatu itu adalah sudah rencananya Allah. Nah, teman-teman terkasih di nama Tuhan Yesus, mari ketika kita menghadapi segala sesuatu masalah-masalah, jangan kita melupakan Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita katakan, Tuhan, kenapa Engkau menimpakan masalah ini dalam hidup aku? Kenapa bukan sama teman saya? Karena teman kita juga mempunyai masalah. Karena Tuhan memberikan kita masalah berbeda-beda porsi di tempat ini, dan juga kepada teman-teman yang lainnya di luar sana. Bukan dalam hal ini kita semua manusia tidak memiliki masalah, tetapi teman-teman saya mengatakan bahwa kita di sini adalah masing-masing memiliki masalah, tetapi hanya saja berbeda-beda. Ada masalah keluarga, ada masalah dalam pergumulan hidup, ada masalah karena pergumulan selama ini tidak tercapai. Nah, di sini teman-teman teruji iman kita yang sebenarnya. Di sini teruji iman kita yang sesungguhnya, apakah dengan adanya kesabaran untuk menunggu doa atau pergumulan kita kepada Tuhan itu, atau menyampaikan masalah problema hidup kita itu kepada Tuhan, maka ketika kita sabar, maka Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan dalam perenungan kita ini adalah yang pertama, mengambil keputusan iman dalam pergumulan hidup.
Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kita itu walaupun kita mengalami sebuah masalah, problema dalam mengerjakan tugas-tugas, apalagi tuh kakak tingkat semester 8 yang sedang menyusun skripsi, masalah yang mereka dapat adalah kesulitan dalam mendapatkan buku. Kami juga semester 6 dalam mendapatkan buku juga, dan juga kita semua di sini mendapatkan bagaimana mendapatkan masalah dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita yang sudah diberikan kepada kita oleh dosen kita masing-masing. Nah, teman-teman, marilah kita, ketika kita menghadapi hal seperti itu, mari kita katakan, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupanku. Amin. Teman-teman terkasih di nama Tuhan Yesus, kemarin kami bersaling bertukar pikiran oleh teman-teman di kamar saya atas nama Budi dengan Okto. Kami membahas bagaimana sih yang namanya keselamatan itu yang sebenarnya. Ternyata teman-teman kami menemukan jawabannya di situ. Nah, berikut mengambil keputusan iman dalam berjalan hidup. Hidup adalah tentang pilihan dan keputusan. Di antara banyak pilihan, kita mesti mengambil keputusan yang bulat. Nah, teman-teman, dalam mempunyai suatu pilihan, maka kadang-kadang teman-teman dan saya, teman-teman dan kita semua di tempat ini, kita tidak bisa mengambil keputusan yang bulat. Seandainya saja begini, teman-teman, contohnya ketika kita berangkat dari kampung kita, orang tua kita berharap kepada kita jadi hamba Tuhan, kita jadi seorang pendeta di tempat ini. Maka ketika kita tidak mengambil keputusan yang bulat dengan apa yang kita sudah idam-idam, yang sudah kita cita-citakan, atau itu maaf teman-teman, itu bukan cita-cita, tapi itu adalah panggilan, menjadi panggilan kita. Kalau misalnya kita tidak bulat mengambil keputusan itu, maka itu yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Begitu teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, doa adalah garis penghubung kita kepada Tuhan. Doa adalah garis penghubung kita kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa doa adalah garis penghubung kita kepada Tuhan, yang itu adalah nafas dari kehidupan kita. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya kita di sini tidak mempunyai nafas. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya ajak teman-teman semua, marilah kita tetap serahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah hanya satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala problema, segala masalah, segala tanggung jawab kita yang masih belum selesai, yang sedang kita kerjakan dan sedang kita bertanggungjawabkan. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesimpulan ini, dalam ayat yang telah kita renungkan pada saat ini, ada filsafat yang mengatakan, atau para ateis yang mengatakan, atau para teroris yang mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi yang menyelamatkan manusia itu adalah bukan bukan Tuhan Yesus, adalah Yudas sendiri. Tetapi teman-teman, saya tidak mendalami ini karena itu adalah berbicara mengenai filsafat ya teman-teman. Tetapi ketika kami membahas, saya dan tim Okto dan teman Budi di kamar itu, kami katakan simpulkan saja, karena kalau misalnya kami bahas secara mendalam, maka itu dapat menimbulkan iman kami itu menjadi goyang ya, dan juga dapat mengakibatkan kalau seandainya nanti ada tingkat, kalau misalnya kita bahas ini, mereka bilang, oh begitu ya Bang ya, begitu yang namanya keselamatan itu ternyata bukan Tuhan Yesus. Itu yang kami takutkan teman-teman. Nah, ketika pada saat itu langsung kami berhenti, kami simpulkan bahwa segala sesuatu itu adalah sudah rencana ya Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatunya itu adalah sudah rencananya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu pujian dari teman-teman untuk menutup beribadah atau firman Tuhan pada saat ini. Mari kita